Halo semuanya, kami di sini akan buat video dengan mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2, yang bernama nama saya sendiri yaitu Dede Hilda Safitri. Di sini saya sebagai dietitian dan saya Diamanis Kuarifa. Di sini saya sebagai klien. Pada video kali ini kami akan membahas penyakit osteoporosis dan ginjal kronis. Bye, tonton sampai habis ya. Cuman saya sering merasa nyeri pinggang dan punggung. Katanya saya punya penyakit ginjal kronis dan juga mulai ada tanda-tanda osteoporosis. Jadi saya agak khawatir gitu, Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah datang untuk konsultasi. Jadi hari ini kita akan bahas bersama apa sih hubungan antara penyakit ginjal dengan osteoporosis. Jadi supaya Ibu lebih memahaminya, kondisi tubuh dan juga bagaimana cara Ibu menjaganya lewat pola makan dan pola hidup Ibu. Oh iya Bu, saya pikir penyakit ginjal dan tulang itu beda jauh. Ternyata bisa juga saling berhubung ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Jadi kita di sini akan membahasnya secara pelan-pelan agar Ibu mudah memahaminya dan juga pandai mengatur pola makan dan juga pola hidup Ibu. Jadi gini Bu ya, penyakit ginjal kronis itu adalah suatu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara perlahan-lahan dan juga berangsur lama, biasanya lebih dari 3 bulan. Jadi ginjal kita punya peran penting yaitu sebagai menyaring zat sisa makanan dan juga racun dari udara. Dan juga ginjal ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah serta menjaga keseimbangan mineral seperti kalsium dan juga fosfat. Berarti kalau ginjal rusak, racun bisa juga menumpuk ya Bu? Iya benar sekali Bu Dia. Tapi selain itu, ginjal yang rusak juga tidak bisa lagi mengaktifkan vitamin D dengan baik. Nah, vitamin D ini berperan penting untuk menyerap kalsium dari makanan ke usus. Oh gitu ya Bu, kalau vitamin D-nya berkurang, apakah kalsiumnya juga berkurang ya Bu? Nah, betul sekali Bu Dia. Karena kalsium tidak terserap dengan baik, tubuh mengambil kalsium dari tulang untuk mempertahankan kadar kalsium dalam darah. Akibatnya, tulang menjadi rapuh. Inilah yang kita sebut sebagai osteoporosis akibat penyakit ginjal. Berarti Bu, osteoporosis itu bisa juga terjadi bukan karena usia, tapi juga karena ginjal kronis ya Bu? Iya, tepat sekali Bu Lia. Osteoporosis itu dimana kondisi kita ini masa tulang menurun dan tulang menjadi mudah patah. Biasanya itu terjadi karena kekurangan kalsium, vitamin D, dan juga kurangnya aktivitas fisik atau gangguan hormon. Sebagai wanita kan kita tentunya hormonnya kita ini kayak naik turun gitu ya Bu ya. Jadi tapi pada pasien ginjal ini penyebabnya berbeda. Ginjal rusak tidak bisa menyebabkan pada fosfat dan kalsium dalam darah kita. Kenapa fosfatnya juga ikut berkurang ya Bu? Begini Bu Dia, kalau fungsi ginjal menurun, fosfat tidak bisa dibuang lewat urin. Akibatnya fosfat menumpuk di dalam darah. Fosfat yang tinggi akan menurunkan kadar kalsium. Nah, tubuh ini akan merespon dan meningkatkan hormon paratiroid atau PTH. Nah, hormon paratiroid ini adalah yang memerintahkan tulang untuk melepaskan kalsium ke dalam darah dan lama-lama tulang kehilangan kekuatannya. Itulah yang menyebabkan tulang terpat. Oh jadi Bu, karena itulah tulang saya mulai nyeri ya? Iya Bu, benar sekali karena proses itu berjalan terus-menerus hingga suatu tulang kita ini menjadi lemah dan mudah patah, terutama itu pada bagian pinggul dan pergelangan tangan kita.
Jadi Bu Tia, kalau kita lihat secara sederhana ini, hubungan ginjal dan tulang bisa dijelaskan seperti ini Bu ya. Kita jelaskan secara lebih sederhananya agar Ibu lebih mudah memahaminya. Jadi kalau kita ginjal kita sehat, itu akan membawa vitamin D untuk menjadi aktif atau kalsitrol. Nah, kalsitrol ini membantu penyerapan kalsium untuk di usus, sehingga kalsium yang terserap itu akan memperkuat tulang kita. Nah, tapi kalau ginjal rusak, vitamin D akan menurun dan kalsium dari makanan tidak terserap hingga fosfat meningkat dan akhirnya hormon paratiroid itu naik. Kombinasi ini yang menyebabkan kerusakan tulang kita. Wah, ternyata rumit juga ya Bu prosesnya. Tapi penjelasan Ibu jelas sekali. Iya Bu, benar sekali. Tapi yang penting sekarang Ibu tahu bahwa masalah ini bisa kita cegah dan kita hindari atau kita kendalikan dengan pola makan yang tepat dan juga pengobatan yang tepat. Kalau begitu, makanan apa yang perlu saya jaga ya Bu? Nah, di sini saya akan menunjukkan pada Ibu gambar isi piring itu seimbang khusus untuk pasien ginjal. Nah, untuk pasien ginjal ini kita harus menjaga keseimbangan antara fosfor, kalsium, dan juga protein. Yang pertama itu batasi makanan tinggi fosfat seperti jeroan, keju, ikan asin, daging olahan, dan susu kental manis. Nah, kalau pilihlah sumber kalsium yang aman, misalnya tahu, tempe, sawi hijau, dan produk kedelai yang rendah fosfat. Kemudian Ibu juga harus konsumsi protein secukupnya, dan biasanya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan fungsi ginjal Ibu. Dan vitamin D yang aktif biasanya diberikan oleh dokter dalam bentuk obat atau suplemen, karena sinar matahari saja itu tidak cukup Bu. Jadi Ibu harus mengonsumsi obat atau suplemen. Dan yang paling ini terakhir yaitu batasi garam dan juga makanan tinggi kafein, karena itu dapat memperburuk tekanan darah dan juga kehilangan kalsium dan urin. Berarti Bu, apakah saya bisa mengonsumsi susu Bu atau tidak boleh? Tidak semua susu ya Bu, tapi ada beberapa produk susu rendah fosfat masih bisa, asal dalam jumlah kecil dan juga atas saran dokter dan juga dietitian. Oh gitu ya Bu, jadi saya harus makanan seimbang dan hati-hati ya Bu. Betul sekali Bu ya, kita bukan melarang makanan, akan tetapi kita ini mengatur supaya tubuh tetap dapat zat-zat penting tanpa memperberat kerja ginjal kita. Nah Ibu, tadi kan selain dari makanan, Ibu dia juga perlu menjaga gaya hidup sehat nih. Misalnya Ibu dia harus olahraga aktif dan melakukan aktivitas fisik, misalnya yang ringan kayak jalan pagi atau senam peregangan. Dan Ibu ini harus menghindari rokok dan alkohol karena hal ini bisa mempercepat pengapausan tulang. Nah, cukupi kebutuhan cairan sesuai anjuran dokter dan juga periksa kadar kalsium, fosfat, dan fungsi ginjal Ibu ini secara rutin. Berarti Bu, kalau saya rajin kontrol dan atur makanan, apakah penyakit saya ini bisa dikendalikan ya Bu? Tentu bisa Bu ya, karena walaupun penyakit ginjal kronis tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tapi komplikasi seperti osteoporosis bisa dicegah dan juga dikurangi risikonya. Kuncinya adalah disiplin dan paham tentang kondisi tubuh Ibu sendiri. Terima kasih banyak Bu, sekarang saya jauh lebih paham. Ternyata penyakit ginjal dan tulang itu memang harus dijaga bersamaan ya Bu ya? Iya Bu, saya senang Ibu belajar. Intinya ini ginjal sehat itu akan membantu tulang tetap kuat dan tulang kuat membantu tubuh berfungsi dengan baik. Jadi Ibu harus jaga pola makan dan juga pola hidup Ibu. Baik Ibu, saya akan mulai memperbaiki pola makan saya. Bagus itu Ibu dia, karena kan kesehatan itu bukan tentang tantangan, tapi tentang keseimbangan dan juga kesadaran diri kita sendiri. Nah Ibu, soal ini sebagai bukti bahwa Ibu sudah setuju dengan anjuran yang saya berikan. Boleh nama sini Bu? Oh iya Bu, yang mana ya Bu? Di sini, Oh, sini. ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah Ibu dia, ini leafletnya yang bantu Ibu nanti cara menjaga dan juga mengatur pola makan Ibu, apa yang boleh dimakan dan tidak dimakan. Dan di sini sudah tertera nomor HP saya, nanti bisa dikonsultasi lagi dan kita akan berjumpa 2 minggu lagi. Oh baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu dia. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu, nanti kita lanjutkan lagi
Ibu